warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair. Hari ini akan kita baca Al-Kabiratus Saminah Wasittun, dosa besar yang ke-68, yaitu Al-Makru wal Khadi'atu. Al-Makru wal Khadi'atu sesungguhnya mirip-mirip artinya, bersikap licik, suka menipu dan melakukan hal yang membuat orang terjebak atau tertipu begitu. Itu al-khadi'ah atau al-makru. Allah berfirman, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, dan tidak akan mengenai akibatnya al-makru sayyi, jebakan tipuan yang buruk kecuali pada yang melakukannya. Bahwa setiap orang memang ketika melakukan penipuan, melakukan hal yang licik yang kemudian merugikan orang, bisa jadi dia aman ketika melakukannya, tidak konangan, kira-kira begitu. Tetapi sesungguhnya pada ujungnya, pada akhirnya itu akan konangan dan akan berakibat keburukannya pada diri sendiri. Yang jelas Allah tidak akan membiarkan, dan Allah pastilah akan menghitung, menulis, mencatat setiap yang dilakukan manusia, termasuk tipuan-tipuan atau kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh siapapun. Nabi SAW juga pernah bersabda, al-makru wal khadi'atu finnar. Orang yang suka bersikap licik, bersikap menipu, itu semuanya ahlun nar, ahli neraka. Dan licik menipu orang, baik dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam profesi mana saja atau apa saja. Misalnya sekarang lagi rame-ramenya penerimaan pegawai, baik di pegawai negeri maupun pegawai swasta. Kemudian ada orang yang pura-pura dia bisa menyalurkan, membantu untuk bisa pastilah diterima, menjamin diterimanya seorang untuk bisa diterima jadi pegawai. Tetapi sesungguhnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya jualan kata-kata dan dia tidak membantu apapun. Nah, ketika seorang melakukan seperti itulah yang namanya al-makru. Kemudian juga pedagang, seorang pedagang yang karena saking seringnya dia melakukan kelicikan, menipu pembeli, sesungguhnya banyak hal yang kurang, yang cacat dari barang yang ia jual, tetapi ia tutupi. Dan bagaimana caranya agar cacat dari barang yang ia jual tidak diketahui oleh pembeli. Nah, al-makru itu, al-khadi'atu itu, kelicikan seorang penjual, juga pastilah akan yahiqul makru illa asayyu illa bi ahli, akan kembali kepada dirinya. Dan bahkan dalam kehidupan sosial kita, hubungan sesama kita, kadang tak tersengaja kita juga melakukan hal-hal yang al-makru al-khadi'atu itu. Kita seakan-akan melakukan hal yang menguntungkan orang, tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah atau dalam rangka
memberikan keuntungan pada diri sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannanun. Khabbun juga bermakna al-khadi'ah atau al-makruh tadi. Tidak pantas masuk surga orang yang suka menjebak orang, menipu orang, bersikap licik pada orang. Begitu juga bakhilun, orang yang bakhil, dan juga mannanun, orang yang suka mengundat-undat, menyebut-nyebut pemberiannya. Ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang khid'atul munafikin, ya, tipuan dari orang-orang munafik. Misalnya Allah berfirman tentang orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu merasanya sedang menipu Allah, tetapi sesungguhnya dia tidak akan bisa menipu Allah, karena tentu Allah Maha mengetahui. Tipuan-tipuan orang munafik, seakan-akan ia alim, seakan-akan ia beriman, tetapi sesungguhnya dia bukan orang alim, sesungguhnya dia tidak memiliki iman. Itu orang munafik seakan-akan sedang menipu Allah biar dikira iman, padahal tidak. Biar dikira dia banyak melakukan kesalehan, tetapi kesalehan yang ia lakukan sesungguhnya itu hanya pamrih, misalnya hanya riya, hanya pencitraan misalnya. Nah, pencitraan seperti itu orang munafik menganggapnya, merasanya sedang menipu Allah, tetapi sesungguhnya tidak. Tipuan-tipuan orang-orang munafik itu justru akan kembali kepada orang munafik sendiri, akibat yang akan diperoleh oleh orang-orang munafik karena tipuannya itu. Qala al-Wahidi yu'amiluna amalal mukhati' ala khita'ihim wa dzalika annahum yu'tuna nuran kama yu'til mu'minuna fa idza madaw ala sirati atfa'a nurahum wa baqau fi dzulmati. Digambarkan oleh Imam Al-Wahidi bahwa orang-orang munafik itu ya digambarkan kayak orang beriman juga, tahu tentang kebenaran, diberi nur, diberi cahaya. Nah, ketika orang-orang beriman memiliki memperoleh cahaya dari petunjuk Allah itu, maka dia bisa berjalan, bisa menempuh jalan yang benar. Tapi orang-orang munafik ketika akan mempergunakan cahaya itu, justru Allah kemudian padamkan cahaya itu dan dia akan berada dalam kegelapan, dalam kesesatan. Yang terakhir ada satu hadis yang saya kira sangat penting kita renungkan. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa ahlun nar khamsatun, ada 5 penduduk neraka. Wa dzakara minhum, salah satu diantaranya Rasulullah sebutkan, rajulan la yasbahu wa la yumsi illa wa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Satu diantara 5 yang ahlun nar itu adalah orang yang baik pagi maupun sore, artinya selalu ia ingin melakukan itu, baik pagi maupun sore, ila dia wa huwa yukhadi'uka, selalu menipu kamu, selalu berpura-pura baik kepadamu, baik untuk mengambil hartamu maupun juga menipu keluargamu. Sehingga orang-orang yang munafik yang dalam hatinya memang ada penyakit untuk menjebak orang, untuk menipu orang, bersikap licik kepada orang, dia kesehariannya itu selalu berpikir bagaimana bisa menipu sesamanya, bisa menipu temannya, dan memperoleh keuntungan dari tipuan-tipuan itu. Pencitraan itu bagian daripada al-khid'ah. Pencitraan itu bagian dari makrun. Nah, ketika di musim-musim pilkada, pilgub atau pil-pilihan lainnya itu, ketika seorang calon ingin mencari suara dengan cara-cara pencitraan, dengan cara-cara biar dianggap baik, sehingga merasa biar dianggap pantas dipilih, itu namanya sedang melakukan al-khid'ah, sedang melakukan al-makruh. Kebaikannya bukan kebaikan yang sesungguhnya, tetapi kebaikan-kebaikan yang ia lakukan hanya dalam rangka pencitraan untuk mencari memperoleh keuntungan
bagi diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.